Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan mereview tenda terbaru dari brand Metalike yang dinamai Starlight. Ini tenda paling inovatif saat ini yang ada di Indonesia. Seperti apa modelnya, kelebihannya, spesifikasinya, harganya. Kita tonton terus video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ini beratnya tanpa pasak hanya guideline 2 inner sama outer. Ini dengan pasak dapat 6 biji aluminium. Di total beratnya 870 gram. Seperti yang kita lihat, sekarang tendanya sudah berdiri dan saya seorang diri yang mendirikan. Ini kapasitasnya bisa menampung 2 orang. Kita lihat kondisi tenda-tenda sebelah pada goyang nggak karuan kena angin. Lihat benderanya itu anginnya kenceng banget, sedangkan tenda kami ini masih kokoh, gagah perkasa, aman sentosa, hanya minim getaran. Nah, di setiap sisi ini dilengkapi oleh guideline yang bisa diatur, bisa dikencangkan manual. Strapnya di setiap sudut juga bisa diatur manual, jadi kekencangan bukaan ventilasi bawah bisa diatur dengan tanpa merubah pasak yang udah ditancapkan. Mendirikan tenda ini kalau tidak dalam kondisi berangin, ini sekitar 2-3 menit sudah bisa berdiri, tapi karena kita tadi kondisinya berangin jadi agak lama, makanya videonya tadi saya cepatkan. Di belakang ini bisa ditarik juga. Nah, kita lihat di atas ini juga ada stopper juga untuk menarik bagian atas ke pasak yang akan digabungkan dengan tali menggunakan pengait inovasi dari kami ini untuk menutup pintu. Jadi baik pintu maupun atas itu menggunakan satu tali yang sama, satu pasak yang sama, jadi lebih praktis, tidak membutuhkan pasak-pasak tambahan lagi. Nah, kita lihat perbandingan dengan rumputnya kencang banget. Ini kebetulan di Gunung Bekel tanggal 4 Juli sedang ada badai angin. Kita lihat betapa tidak tergoyahkan tenda ini. Jadi kalau tenda ini kenapa bisa stabil, karena sisi-sisinya ini membentuk semacam aerodinamika sehingga angin itu terbelah, tidak menghantam langsung ke tenda. Ini kita lihat pintunya bisa dilepas cantolannya seperti ini, dan ini bisa dikencangkan juga dari bawah, bisa dikendorkan, baru kita buka pintunya. Ini sorry aslinya gampang, cuman karena saya tangan kanan harus megang HP jadi agak susah. Nah, ini resletingnya bisa dibuka dari atas dan dari bawah. Kalau kita buka dari atas, ini fungsinya sebagai ventilasi bukaan yang di dalamnya sudah ada karetnya.
Ini saya tampilkan dari dalam dulu. Ini ada karet yang fungsinya untuk ventilasi tadi ya. Jadi begitu yang ini dibuka, nah ini langsung menarik ke dalam, jadi otomatis auto terbuka. Nggak pakai diatur setting lagi. Jadi nggak perlu dikocei atau diganjel. Di bagian pintu ini juga dilengkapi dengan velcro untuk membuka menutupnya supaya lebih rapat. Kemudian ini resletingnya bergaransi 1 bulan pemakaian ya. Jadi kalau rusak bisa minta retur. Membuka dan menutup pintunya pun pelipatannya lebih praktis karena kita tinggal gulung gini aja. Sudah ada cantolan di dalamnya sini berupa tali guideline, jadi nggak pakai ikat-ikatan lagi, tinggal dicantolkan gitu aja udah selesai. Ini cantolannya kayak gini. Nah, modelnya tinggal nyantol gitu aja. Kanan kiri ada. Untuk bukaan pintunya sendiri, ini di pintu bagian depan itu lebar banget. Apanya ini namanya? Pad up-nya. Dan untuk resletingnya sendiri kita ada 2 dari kanan dan dari kiri. Bisa dibuka sampai ke bentuk pelangi. Jadi biasanya kan kalau top 10 yang ada meshnya gini dibuka hanya satu sisi lah. Ini kita bisa dibuka full, buka sampai mentok ke kanan atau mentok ke kiri. Nah, ini di dalamnya konstruksinya seperti ini kalau kita buka satu pintunya. Untuk angin hembusan dari bawah depan pun ini nggak akan masuk ke dalam ya, karena ada batap itu tadi. Ini coba kita buka kedua pintunya, jadi seperti apa penampakannya kalau kedua pintunya terbuka. Kita lihat tenda kanan kiri kita udah goyang-goyang, ini udah goyang nggak karuan. Dan perlu diketahui bahwa mereka, teman-teman yang di sebelah ini, bikin tendanya duluan daripada saya, jadi masih lebih cepat kita bikin tenda ini. Nah, di dalam ini ada tali juga yang fungsinya untuk merapatkan bed up ke atas, jadi bisa membuka dan menutup sebagai ventilasi bukaan bawah. Di sela-selanya ini terdapat jaring mesh juga, jadi serangga nggak akan masuk ke dalam, tapi udara bisa lewat tembus. Di bagian sana kanan dan kiri di bawah ada kantong yang disediakan. Sama di bagian sana juga. Jadi kita bisa meminimalisir kondensasi yang akan terjadi di tenda yang single layer ini. Jadi sebenarnya pengembunan itu bukan karena single layer atau double layer, tapi lebih kepada bukaan ventilasi. Jadi kalau uap airnya itu lancar keluarnya, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kondensasi. Ini akan saya buktikan malam ini di Gunung Bekel ini pada saat kondisi badai. Ini kondisi di luar sedang badai, dan di dalam ini nggak ada kondensasi sama sekali ya. Nah, ini masih tidak basah karena di sana ada bukaan ventilasi. Nah, sedangkan bawah sana juga bukaan ventilasinya juga gede di pintu. Nah, jadi lubang di depan ini lumayan gede. Nah, anginnya yang dari luar ini nggak bisa masuk ke dalam karena ini dasarnya 1 kilan lebih. Spesifikasinya lumayan bagus ini. Jadi batupnya tinggi banget. Jadi walaupun luar itu bukaannya lebar, tapi dia angin nggak bisa ke sini. Jadi masuk dari dalam langsung tembus ke atas. Terus ke atas ini jangan khawatir, ini ada karet. Jadi kalau dibuka langsung dia ketarik ombo.
Kemudian ini bahan meshnya, ini yang bagus punya, jadi dia yang anti sobek. Nanti tak kasih gambaran kalau ini kita sengaja cabik-cabik, kita tarik serat kainnya jadinya kayak gimana nanti. Jadi begitu lecet tinggal di gini-ginikan aja, mestinya sudah kembali. Ini contoh kalau kita lukai bagian meshnya ya, jadi kita tarik jengat kayak gini, pokoknya berlubang kayak gini lah. Kita cabik-cabik, sengaja kita cabik. Jadi pola jahitannya ini dia kan akan bolong seperti ini, tapi dengan ujung jari aja kita gosok-gosok, dia akan kembali seperti semula. Untuk tinggi tendanya sendiri, kalau dibuat duduk saya tingginya 170 cm dan posisi duduk nyaman. Di headroom saya masih lega banget, sisanya ke atas, kepala tidak nyundul-nyundul walaupun masih pakai topi. Karena tingginya memadai dan luasnya juga memadai, bisa 2%, ini saya sampai bisa masak di dalam tenda, jadi tidak perlu keluar ke vestibul untuk masak bahan makanan, jadi di dalam tenda aja udah bisa. Dan selama ventilasinya terjaga, tidak akan ada yang namanya pengembunan. Untuk bahan outer layernya ini di setiap sudutnya diperkuat sama jahitan dari kain cordura, sedangkan fly-nya sendiri ini dari nilon 20D yang dalamnya dikasih coating lagi, jadi ini wes dijamin anti air banget. Untuk jahitannya ada dua pilihan, jadi teman-teman bisa milih yang sudah disimsil atau belum disimsil. Yang sudah disimsil harganya 985.000, kalau yang belum disimsil 885.000. Ini di pagi harinya kita lihat tenda sebelah udah tumbang, framenya patah 2, dan ada 3 tenda yang bernasib sama seperti tenda sebelah kami ini. Sedangkan tenda-tenda yang lain masih bertahan, tapi pasti di dalamnya berisik banget, bahkan mungkin bisa goyang-goyang. Terima kasih telah menonton review ini. Review ini jujur, tidak dibayar. Jadi apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami rasakan. Terima kasih telah menonton.